Halo teman-teman, kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa teknik untuk melakukan passing chord. Passing chord adalah chord tambahan atau pemanis yang bisa kalian gunakan di antara progresi chord. Ada beberapa macam passing chord yang bisa kalian gunakan di komposisi kalian. Termasuk di antaranya adalah passing chord secara diatonik, yaitu chord yang tetap dari dalam kunci dasar, sampai chromatic passing chord, yaitu meminjam chord dari luar skala secara sementara. Teknik passing chord ini juga termasuk salah satu teknik aransemen. Di dalam pandangan aransemen, passing chord bisa digunakan untuk melakukan variasi di dalam kalimat cadence tanya jawab. Contohnya di kalimat pertama menggunakan progresi aslinya, dan di kalimat kedua menggunakan teknik passing chord, sehingga progresi yang diulang ini menjadi berwarna karena ada tambahan variasinya. Oke, kita langsung bahas macam-macam passing chord saja. Passing chord yang pertama adalah satu step secara diatonik. Passing chord ini menggunakan chord yang berasal dari satu langkah sebelum chord tujuan. Bisa dari di bawah, atau dari atas. Passing chord kedua adalah diatonic fifth dari chord tujuan. Selalu ingat bahwa jika diatonik maka maksudnya adalah kita akan menggunakan chord di dalam skala saja. Untuk mengetahui fifth dari setiap chord di dalam skala ini kita akan menggunakan diagram circle of fifth. Jika kalian belum memahami circle of fifth, silahkan cek deskripsi di bawah untuk mempelajari lebih lanjut. Fifth dari D adalah A, di dalam skala C mayor A adalah A minor. Berikut adalah contoh-contohnya. Passing chord ini tidak bisa terjadi jika chord awal itu sudah fifth dari chord tujuannya. Passing chord selanjutnya adalah passing chord fifth dari chord awal. Di sini kita akan menggunakan fifth dari chord awal. Contohnya progresi seperti berikut. Passing chord fifth dari chord awal ini tidak bisa terjadi jika chord tujuannya emang sudah fifth dari chord awalnya. Passing chord yang selanjutnya adalah passing chord saudara minor atau mayor dari chord tujuan. Jika chord tujuannya mayor, maka kita akan menggunakan saudara minornya, begitu pula sebaliknya. Chord saudara ini bisa kita dapatkan dari diagram circle of fifth. Passing chord dari saudara minor atau mayor ini tidak bisa terjadi jika chord tujuan adalah saudara dari chord awal. Selanjutnya adalah passing chord dari saudara chord awal. Sama seperti sebelumnya, passing chord ini tidak bisa terjadi jika chord awal dan tujuan sudah bersaudara. Oh iya, karena namanya passing chord bukan berarti chord-chord ini hanya berdurasi sekilas atau hanya lewat. Kalian harus beranggapan bahwa passing chord ini adalah bagian dari progresi. Hanya saja kalian mendapatkan ide progresinya melalui istilah passing chord. Jadi passing chord tidak selalu harus berdurasi setengah bar. Oke, sekarang kita naik level ke bagian passing chord selanjutnya, yaitu passing chord secara kromatik. Passing chord ini sangat eksotis karena kita akan menggunakan chord dari luar skala secara sementara sebagai passing chord.
Passing chord step secara kromatik. Sama seperti step sebelumnya, tapi kali ini secara kromatik. Karena ini step secara kromatik, maka kita bisa menggunakan chord terdekat dari chord tujuan. Minor atau mayor terserah kalian. Kenapa? Karena ini kromatik. Passing chord selanjutnya adalah fifth dari chord awal, tapi secara kromatik. Passing chord selanjutnya adalah fifth dari chord tujuan. Secara kromatik, ini adalah progresi yang umum disebut sebagai secondary dominan. Passing chord selanjutnya adalah lanjutan dari passing chord sebelumnya, yaitu secondary dominan. Passing chord kali ini menjelajah lebih jauh sedikit lagi. Passing chord 2, 5. Passing chord ini pertama terdengar seperti aneh karena terlalu keluar jalur dari nada dasarnya. Tapi setelah beberapa saat arah tujuannya akan semakin masuk akal. Passing chord ini menggunakan chord kedua dan kelima dari skala chord tujuannya. Jadi dalam passing chord ini, kita akan membuat chord tujuan ini menjadi tonik atau nada dasar secara sementara. Untuk mengetahui chord kedua dan chord kelima di passing chord ini, pertama kita lihat dulu chord apa yang akan kita tuju. Lalu kita buka skala chord itu. Di sini kita akan meminjam chord kedua dan chord kelima dari skala tujuan ini sebagai passing chord 25. Jika berhenti di chord tujuan, maka akan terasa ini adalah toniknya. Tapi kita akan melanjutkan skala ini dengan tonik dari nada awal karena passing chord ini hanya bersifat sementara. Jika kalian melanjutkan untuk memakai tonik barunya, maka ini akan masuk ke dalam kategori modulasi atau perpindahan nada dasar. Tapi kita tidak membahas itu di bahasan kali ini. Passing chord selanjutnya adalah menggunakan lawan dari kualitas chord tujuannya. Jika chord tujuannya berkualitas mayor, maka passing chordnya adalah versi minornya, lalu ada juga passing chord lawan kualitas dari chord awal. Cadans 4 minor ke-1 atau F minor ke-C tadi adalah cadans minor plagal yang didapatkan dari negatif harmoni atau modal mixture.
Kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang minor plagal dengan mengetikkan kata kunci minor plagal cadence di Google atau YouTube. Passing chord selanjutnya adalah tentang saudara minor atau mayor dari chord tujuan. Hanya saja kali ini kita akan keluar dari peraturan. Jika chord tujuannya adalah mayor, maka kita akan menganggap dia sebagai minor, lalu menggunakan saudara dari mayornya. Begitu pula sebaliknya. Ini istilahnya seperti saudara yang tertukar. Passing chord sebelumnya sebenarnya adalah bagian dari chromatic median. Chromatic median adalah langkah nada yang intervalnya berjarak 3 langkah, atau minor third, dan 4 langkah, atau mayor third. Jika kalian sering menonton film barat, maka kalian pasti pernah mendengar langkah nada chromatic median di banyak film Hollywood. Soundtrack Hollywood kental banget dengan musik chromatic mediannya. Lihat deskripsi di bawah video untuk menonton lebih lanjut tentang tutorial membuat musik beraura Hollywood. Oke, cukup keluar topiknya. Passing chord selanjutnya adalah passing chord triton. Passing chord triton ini akan kita gunakan cuman untuk chord tujuan saja, karena triton ini sangat disonan atau bertabrakan. Perasaan dari tensionnya sangat kuat dan ingin segera dituntaskan. Jadi kita hanya akan menggunakan passing chord triton dari chord tujuan. Ini bukan peraturan, cuman panduan. Jadi kalian bebas untuk bereksperimen. Passing chord triton contohnya seperti berikut. Progresi kromatik berarti kita akan memakai not dari luar skala. Jadi mau tidak mau jika melodi sudah jadi ada baiknya nadanya diubah sedikit, kalau suaranya sangat bertabrakan, atau mengandung interval minor second apalagi triton. Tapi jangan lupa juga bahwa nada disonan atau nada bertabrakan adalah hal yang baik di dalam musik jika dipakai secara benar. Karena musik yang baik adalah musik yang punya cerita, serta mempunyai tension dan release. Tension dan release hanya didapat dari nada yang disonan tersebut. Oke, sekian dulu. Gua capek mau bobo.